My name is Anita Wijaya and this is my channel. Halo semuanya, kembali lagi di channel Anita Wijaya. Jadi di video kali ini merupakan video lanjutan dari video-video yang sebelumnya. Kalau di video yang sebelumnya kita sudah bahas pengelolaan obat dari step pemilihan, perencanaan, pengadaan sampai penerimaan. Di video kali ini kita akan belajar mengenai step penyimpanan. Kenapa step penyimpanan itu sangat penting? Karena proses penyimpanan ini akan mempengaruhi kualitas atau mutu dari obat. Kita harus pastikan pada saat obat itu disimpan, harus di kondisi yang benar karena agar mutunya terjamin. Kenapa? Karena obat ini kan akan digunakan untuk orang sakit. Kita nggak mau kan kalau misalnya orang sakit itu dapat obat yang kualitasnya jelek, padahal kita menginginkan adanya kesembuhan setelah pasien ini pakai obat tersebut. Jadi proses penyimpanan ini sangat penting. Proses penyimpanan metodenya ada macam-macam. Bebas mau pilih yang mana disesuaikan dengan kebutuhan dan misalnya luasnya gudang yang ada. Jadi bebas mau pakai yang mana. Nah, ada yang apotek itu nyimpan berdasarkan alfabetis. Jadi obat yang berawalan huruf A ditata sendiri, B sendiri, C sendiri sampai Z. Ada juga yang nata berdasarkan kelas farmakoterapi. Misalnya obat tensi disendiriin, obat diabetes disendiriin, obat jantung disendiriin, bebas. Bebas mau pakai yang mana. Nah, untuk summary dari semua itu, biasanya untuk proses penyimpanan yang pertama itu kita lihat dari stabilitas. Kita harus lihat stabilitas obat itu bisa disimpan di mana. Stabilitas ini terkait dengan suhu misalnya. Apakah obat ini disimpan di suhu kamar atau harus di suhu sejuk, suhu dingin? Kita harus sesuaikan. Dan apakah dia boleh kena cahaya matahari langsung atau harus terhindar dari cahaya matahari? Seperti itu. Jadi kita yang pertama adalah stabilitasnya dulu, karena kita harus pastikan bahwa obat itu mutunya tetap oke selama proses penyimpanan. Setelah stabilitas, kita bisa membagi penyimpanan berdasarkan bentuk sediaan. Jadi, misalnya nih, tadi obatnya udah dibagi stabilitas. Oke, ternyata obat ini nggak apa-apa disimpan di suhu ruang. Terus kita bagi berdasarkan bentuk sediaan. Oh, yang ini nih sediaan sirup. Oh, yang ini tablet. Oh, yang ini dia itu untuk topikal, untuk penggunaan luar. Nah, kita bagi-bagi. Tujuannya apa? Menghindari kesalahan. Misalnya kita mau ambil yang sirup, ternyata salah ambil yang topikal. Itu kalau misalnya kita letakkan dalam satu wadah. Jadi harus di breakdown lagi berdasarkan bentuk sediaan. Yang ketiga adalah kelas terapi. Nah, kelas terapi ini penting. Kenapa? Karena untuk menghindari juga kesalahan pengambilan. Misalnya kalau udah kita kelompokkan nih, ini obat tensi di sini, obat jantung di sini. Kalau misalnya kita salah ngambil sebelahnya, itu masih obat tensi juga. Andai kalau kita nyimpennya nggak pakai kelas terapi, misalnya obat tensi jajaran sama antibiotik, maunya ambil obat tensi, salah ambil sebelahnya itu obat antibiotik. Jadi kan resiko kesalahannya menjadi lebih besar. Yang berikutnya setelah kelas terapi, di breakdown lagi berdasarkan abjad. Ya kan? Kemudian setelah itu baru di breakdown lagi berdasarkan penyimpanan obat khusus. Penyimpanan obat khusus ini maksudnya apa? Maksudnya untuk obat-obatan khusus seperti narkotika, psikotropika, prekursor, OOT, itu kan penyimpanannya sendiri. Dia punya kriteria penyimpanan sendiri. Misalnya untuk narkotika, psikotropika harus di lemari yang kuncinya double dan lemarinya harus diletakkan di area yang nggak boleh kelihatan publik secara langsung, untuk menghindari penyalahgunaan dan sebagainya. Jadi untuk obat-obatan tertentu penyimpanannya harus sesuai, dan teman-teman bisa cek itu di undang-undang yang berlaku. Sudah tertulis bagaimana sih cara penyimpanannya. Jadi itu. Kemudian untuk obat khusus lainnya, misalnya obat high alert. Obat high alert itu merupakan obat-obatan yang misalnya akan memberikan resiko yang gawat kalau misalnya kita salah ngambil. Contoh obat high alert itu kayak dextrose 40, insulin, kemudian epinefrin, seperti itu. Jadi obat high alert, obat-obat yang dia itu harus kita perhatikan banget, jangan sampai kita salah ambil, karena kalau salah ambil dipakai ke pasien itu bisa berakibat fatal. Dan kita harus perhatikan juga LASA. LASA adalah sebuah singkatan yang merupakan kepanjangan dari look alike dan sound alike. Jadi obat-obatan yang bunyinya sama atau yang penampakannya sama. Jadi
misalnya obat generik. Obat generik itu kan teman-teman harus hati-hati karena dosnya sama semua putih semua. Bedanya cuman tulisannya. Jadi dari dus warnanya sama, nggak ada pembeda, tulisannya doang yang beda, stripnya juga sama, abu-abu semua warnanya. Nah itu harus hati-hati. Apalagi untuk obat-obatan yang look alike banget atau sound alike. Look alike contohnya misalnya obat injeksi, ampulnya warnanya sama-sama coklat. Nah itu hati-hati sekali, wajib tempelkan stiker Lasa di Jolly Box atau di box untuk penyimpanan obat tersebut. Jadi biar ketika kita mau ambil kita aware, oh kita harus hati-hati. Obat Lasa lagi contohnya Captopril yang 25 mg sama Captopril yang 50 mg. Atau obat-obatan yang punya dosisnya macam-macam. Itu harus hati-hati banget ketika mengambil. Pastikan dosisnya benar. Kalau misalnya salah kan ya bisa berakibat fatal ya kan untuk pasien tersebut. Nah, itu untuk step penyimpanan. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe kalau kamu suka sama video ini. Untuk next video ada lanjutan dari video ini, nantiin ya. Jangan lupa. Thank you.